Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-imam al-hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Nuzhatin Nadhar. Wa huwa يعني الحافظ متوفى سنة 852 من الهجرة النبوية قال رحمه الله تعالى فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. Kata beliau, fal awal al-mutawatir al-mufidu lil ilmi al-yaqin. Jenis yang pertama adalah hadis mutawatir yang yufidul ilmal yaqini. Maka keluar darinya al-ilmun nadhari ala ma ya'ti taqriruhu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Kapan mutawatir mufidul ilmi al-yaqin? Bisyurutihi, kalau terpenuhi syarat-syaratnya allati taqaddamat, yang telah berlalu. Nah, dan ini adalah ittifaq, ya, ittifaq ijma' di kalangan para ulama bahwasanya khabar mutawatir itu yufidul ilmi al-yaqini, yufidul ilmi al-yaqini atau al-ilmu ad-daruri, al-ilmu ad-daruri. Qala rahimahullah, menafsirkan al-yaqin, kata beliau, wal yaqinu huwa al-i'tiqadul jazimul mutabiq. Al-yaqin adalah keyakinan yang pasti lagi al-mutabiq, yakni al-mutabiq lil waqi, tentunya, yang sesuai dengan kenyataan. Karena itulah tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah, tidak mungkin ada khabar mutawatir kemudian kandungannya salah. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena al-khabar mutawatir yufidul ilmul yaqin, di mana al-ilmul yaqini adalah apa? Yutabiqu atau ma yutabiqul waqi, yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Nah, wa hadha huwa al-mu'tamad anna al-khabar al-mutawatir yufidu al-ilma ad-daruriyya wa huwa alladhi yadtarru al-insanu ilayhi bihaitsu la yumkinuhu daf'uh. Inilah yang al-mu'tamad, ya. Inilah yang mu'tamad, yang benar dalam masalah ini, bahwa khabar al-mutawatir yufidul ilma ad-daruri. Yufidul ilma ad-daruri. Apa itu ilmu ad-daruri? Wa huwa alladhi yadtarru al-insanu ilaihi. Yaitu apa namanya? Ilmu yang manusia yadtarru ilaihi, akan terdorong secara daruratan, ya, yakni tidak punya opsi lain kecuali dia akan menerima dan meyakini khabar yang kandungan khabar mutawatir tersebut, bihaitsu la yumkinuhu daf'uh, ya, dalam bentuk dia tidak bisa menolaknya. Ya, apa itu khabar pertama untuk memahami masalah khabar yufidul ilmu yaqini sama ilmu daruri. Jadi ilmu yaqini adalah ilmu yang sampai kepada kita dan kita langsung mempercayainya, kita langsung menerima dan meyakininya. Kita tidak punya opsi lain untuk menolaknya. Kenapa? Karena tadi jumlahnya yang sangat banyak. Jumlahnya yang sangat banyak. Nah, kalau makna ini belum jelas, kita lihat makna ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Dikatakan di sini, ilmu daruri adalah ilmu yang manusia pasti akan menerimanya. Tidak mungkin ditolak. Tidak ada kemampuan bagi dia untuk menolaknya. Misal, ketika seorang memasukkan tangannya ke api, ya, maka apa? Dengan sendirinya, tanpa dia harus berpikir, menelaah, ya, ini perasaan apa yang saya rasakan, kenapa, tiba-tiba langsung saja sudah, ini panas, api ini panas, selesai masalah, ya, tanpa perlu ada muqaddimah, tanpa ada perlu premis, tanpa perlu ada perantara. Ketika tangan dimasukkan ke api, orang langsung mengatakan ini api panas, selesai masalah. Itu yakin, dan itu perkara yang meyakinkan. Jelas sampai sini? Ya. Ketika seorang melihat masalah dua bola, satu besar satu kecil, ya, atau misalnya
ada potongan ya, pizza masalah kemudian dipotong menjadi 8 bagian, kemudian diambil satu bagian. Kemudian dikatakan kepada kita ini bagian ini, satu potong ini lebih kecil dibandingkan bagian yang tersisa di piring. Ya, yakni al-juz' selalu aqallu minal kul. Kan begitu. Nah, ini seperti ini namanya ilmu daruri. Ya, mau diapain? Mau ditolak nggak bisa. Maksudnya apa? Ya kan? Nah, maka di antara ilmu yang di antara sumber ilmu daruri adalah semua hal yang kita dapatkan melalui panca indera. Ketika kita mencium bangkai, ya kita langsung sudah ini baunya busuk misalnya, langsung tidak perlu difikirkan ini bagaimana dan semacamnya, tidak. Jadi semua ilmu-ilmu pengetahuan dalam diri kita yang lahir lewat panca indera itu semua ilmu daruri. Kita lihat si Muhammad, oh ini Muhammad. Kita lihat apa kita bisa membedakan mana hitam mana putih. Ya, kita bisa membedakan ya ini atau perkara-perkara yang sifatnya uh, akliyat dan akliyatnya itu sahih. Ya, perkara akliyat yang sahih seperti al-juz' ya. Apa namanya? Al-kul akbar min al-juz' misalnya. Ya, bahwa satu bagian itu lebih besar dibandingkan sebahagian di antaranya. Nah, ini semua ilmu daruri. Nah, sebagaimana meyakinkannya ilmu yang sampai kepada kita melalui objek yang kita lewat, melalui penglihatan kita akan suatu objek atau suara yang kita dengar, kemudian kita langsung mengatakan ini nih, atau benda yang kita sentuh, sebagaimana ilmu yang masuk kepada kita melalui panca indera itu perkara yang meyakinkan, maka demikian pula mutawatir. Jelas sampai sini? Demikian pula mutawatir. Demikianlah tingkat keyakinannya dan tingkat keyakinannya sama. Tingkat keyakinannya sama. Jelas sampai sini? Maka sebagaimana ada orang mengingkari sesuatu yang Uh, mengingkari sesuatu yang dia tangkap dengan panca inderanya, dikatakan ini layak fil. Orang tidak berakal. Ya. Orang tidak berakal. Dia sentuh meja kemudian dikatakan ini kursi. Ini tidak berakal. Nah, maka demikian pun orang yang mengingkari menolak hadis mutawatir. Ini tidak berakal, rusak akalnya. Nah, dan sebagaimana ya mengingkari ilmu daruri itu adalah mengingkari al-haq, ya, terang-terangan, dan dia tidak punya argumen untuk menolaknya kecuali mukabarah, kecuali bersombong. Maka demikian pula orang-orang yang mengingkari perkara-perkara yang mutawatir dari agama itu merupakan apa? Ya, murni juhud, murni pengingkaran, penentangan. Tidak ada argumen, tidak ada. Oh, tidak ada takwil-takwilan, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada salah paham, syubhat dan semacamnya. Tidak. Perkara yang mutawatir itu bersih dari semua itu. Maka orang yang mengingkari perkara yang mutawatir itu murni pengingkaran, penentangan. Ya. Karena itulah sudah disebutkan dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala nanti akan sebutkan bahwa di antara perkara-perkara yang mukaffirah, ya, di antara bid'ah yang mukaffirah adalah ketika bid'ahnya tersebut mengantarkan dia untuk mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat. Perkara yang mutawatir dalam syariat. Baik. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang meyakinkan. Nah, ini pendapat ini dikutip ijma ya di kalangan oleh sebagian ulama bahwa khabar mutawatir yufidu al-ilm al-yaqini. Walaupun di sini disebutkan ada pendapat yang lain tapi ini tentunya syadz ya. Wa qila la yufidul ilma illa nadhariyan. Ya. 6. Ada yang berpendapat bahwa khabar mutawatir hanya menunjukkan ilmu nadhari, ilmu an-nadhari, dan ini tentunya pendapat yang syadz la yultafatu ilaih. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa laysa bi syai'. Ini kayaknya sudah kita baca ya, labas. Nah, apa? Ya, kata beliau mengomentari pendapat tersebut, laisa bi syai'. Ini pendapat tidak berarti, tidak ada artinya. Li'anna al-ilma bit-tawaturi hasilun liman laisa lahu ahliyatun nadri, an-nadri kal 'ammi. Idzin nadaru tartibu umurin ma'lumah aw madnunah yatawassalu biha ila ulumin aw dunun wa laysa fil 'ammi ahliyatu dzalik falau kana nadhariyan lama hasala lahum. Ya, kemudian beliau sanggah bahwasanya ilmu yang lahir dari mutawatir itu bisa diperoleh oleh orang yang tidak punya keahlian. Ya, artinya ya persis sama lah seperti panca indera. Ada kucing di depan kita, ada profesor yang lihat sama afwan misalnya orang tidak sekolah lihat, sama-sama dia akan mengatakan kucing, ya sama.
Kenapa? Karena ilmu ini lahir dari panca indera, sama semua orang. Yani selama panca inderanya bagus. Ya, satu orang apa namanya S3 sama tamatan SD pegang benda dengan jarinya, kemudian dia katakan ini meja misalnya, semua pasti sama jawabannya, karena ilmu yang mutawatir itu apa namanya bisa diperoleh oleh semua orang, mau yang punya ahliyah an-nadhar, mau yang ammi sama. Kenapa? Karena prinsipnya khabar mutawatir itu sama seperti ilmu yang kita peroleh dari panca indera, sama kan panca indera, yang penting sama-sama inderanya bagus. Ya, tingkat pendidikan dan pemahaman tidak membedakan hal tersebut, tidak membedakan hasilnya, sama saja karena panca inderanya sama. Makanya kata beliau di sini, ilmu yang dilahirkan oleh mutawatir hasil akan didapatkan oleh orang yang tidak punya ahliyatun nadhar kalami, seperti orang awam. Ya. Kenapa? Karena proses nadhar, proses penelitian itu adalah mengurutkan beberapa umur maklumah, ya, perkara-perkara maklumah yang menjadi teori-teori yang mau diuji atau sifatnya madnunah, yutawassalu biha ila ulumin aw dunun, untuk sampai kepada suatu perkara yang meyakinkan atau yang masih sifatnya teori, zunun, dugaan, ya, masih hipotesis sementara. Saya kira jelas itu. Nadhar ya ini proses penelitian. Walaysa fil ammi ahliyatu dzalik. Sementara orang awam tidak punya kemampuan ini. Nah, seandainya mutawatir ini laukana nadhariyan, seandainya mutawatir ini seperti pendapat yang syad tadi itu nazari, hanya menunjukkan ilmu nazari, niscaya orang awam tidak akan mendapatkan, tidak akan lahir pada diri mereka ilmu keyakinan terhadap khabar mutawatir tersebut. Tapi kenyataannya mereka juga yakin. Ya. Di mana dalam hal ini keyakinan yang diperoleh oleh panca indera itu digantikan dengan apa? Dalam khabar mutawatir digantikan dengan banyaknya jalan, banyaknya orang yang mengabarkan hal tersebut, ya, dalam sampai dalam taraf tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta, dan jumlah yang banyak ini ditemukan pada setiap tabaqat, ya, setiap tabaqat. Sehingga apa? Kita sudah sebutkan bahwa mutawatir syaratnya apa? Ayastanada khabarahum al-his. Khabar mereka harus bersandarkan pada his, panca indera. Nah, ketika kutipan panca indera dari awal, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, marartu bin Nabi SAW, atau qala Rasulullah SAW dan semacamnya. Ketika dari awal itu diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak, tabaqat demi tabaqat, jumlah yang sangat banyak, terus sampai di bawah, maka seakan-akan orang yang paling bawah ini seakan-akan apa? Dia juga melihat Nabi SAW secara langsung. Kenapa? Karena ia mengutip apa namanya al-his, kutipan yang dilihat oleh panca indera di awal, yakni para sahabat yang panca indera mereka melihat Nabi SAW, ketika diriwayatkan oleh banyak orang turun temurun di setiap tabaqat terus sampai kita sekarang, maka seakan-akan kita melihat Nabi SAW juga melakukan, ya, maka orang awam pun seperti itu. Kata beliau, wala habihada taqriri al-farqu bainal ilmi daruri wal ilmi nadhari. Maka dengan penjelasan ini jelaslah perbedaan antara al-ilmu daruri dan ilmu nadhari. Idh daruriyu yufidul ilma bilal istidlalin, wan nadhariyu yufiduhu lakin ma'al istidlali alal ifadah. Ya, apa perbedaannya? Daruri kata beliau yufidul ilm, akan melahirkan ilmu tanpa ada istidlal dulu. Kayak tadi, masukkan api, tangan ke api, panas, sudah langsung lahir ilmu, panas, api itu panas, selesai. Tidak ada istidlal, tidak ada proses apa-apa. Ya. Ketika saya menyentuh benda, saya katakan ini meja, sekedar saya menyentuh. Walaupun mungkin saya pejamkan mata saya tutup telinga saya, kemudian saya raba-raba, nih meja nih, selesai. Karena saya tahu wujudnya meja gimana. Tapi tidak ada istidlal. Nah, sementara an-nadhari yufiduhu, yani yufidul ilm, sama an-nadhari juga yufiduhu, yani yufidul ilm juga, lakin ma'al istidlal alal ifadah, tapi didahului oleh apa? Istidlal, kegiatan thalabud dalil, mencari bukti. Nah, sekarang kalau ada orang lihat kerbau kemudian kayaknya bukan kerbau, saya mau cari-cari bukti dulu. Saya mau kumpulkan dulu ini, bahwa lihat ukurannya, lihat warnanya. Kan tidak ada gunanya, dia sudah lihat maksudnya. Ngapain lagi cari-cari beristidlal? Istidlal kan thalabud dalil, mencari bukti akan sesuatu yang ditangkap oleh panca inderanya. Ya, enggak perlu. Berbeda dengan khobar yang bukan khobar mutawatir. Untuk keabsahannya itu, untuk keabsahan khobar mutawatir, kita harus istidlal, thalabud dalil, kumpulkan dalilnya. Perawi-perawinya siapa, bagaimana, ya, jarh wa ta'dilnya, ya, kemudian ittisal sanad enggak, kemudian ini
Banyak istidlal yang dilakukan untuk lahir pada kesimpulan apa? Untuk melahirkan mana ilmu. Kan begitu. Berbeda dengan mutawatir. Tidak perlu proses semua itu. Mutawatir ketika datang jumlah hadis yang sangat banyak, di tiap tabaqat banyaknya sudah. Nggak ada proses-proses istidlal kayak periksa rawi-rawinya satu persatu, periksa ittisalus sanad atau tidak. Itu tidak dibutuhkan dalam mutawatir. Hadis kalau sudah mutawatir itu semua terlampaui, nggak dilewati. Jelas? Kalaupun ada yang melakukannya cuman formalitas doang. Ya, cuman formalitas atau ada hal-hal yang ingin dia ketahui secara lebih spesifik di salah satu jalan tersebut, silakan. Wa illa untuk menyatakan dia sahih tidak perlu ada istidlal. Dengan sekedar dengan jumlahnya yang sangat banyak di setiap tabaqat itu yakfi la yahtaju ila bahsin wala istidlal. Itulah mutawatir. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, ya, jadi mutawatir tadi ya, yufidul ilm bila istidlal. Sementara an-nadhari, ya, yufidul ilm an-nadhari itu juga yufidul ilm tapi melalui proses al-istidlal, ya, ala ifadah untuk mendatangkan melahirkan faidah ilmu. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, wa anna ad-daruriyya yahsulu likulli sami' wan nadhariyya la yahsulu illa liman fihi ahliyatun nadhar. Ya, ini perbedaan yang kedua antara ilmu ad-daruri dan ilmu nadhari. Jelas ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di sini apa namanya dua perbedaan, ya, dua perbedaan antara apa ilmu daruri sama ilmu nadhari. Perbedaan yang pertama adalah dari sisi referensi ilmu yang ditunjukkan. Kalau khabar mutawatir dia tidak punya referensi. Referensi khabar mutawatir yufidul ilm itu tanpa butuh referensi. Yani sekedar dengan banyaknya jalan selesai. Tidak perlu ada istidlal dan seterusnya. Sementara khabar yang bukan mutawatir, yakni yang yufidul ilm tapi yufidul ilmunya nadhari, itu yahtaju ila istidlal. Yahtaju ila istidlal. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua bahwa al-ilmu yaqini atau al-ilmu daruri itu didapatkan oleh siapa saja secara mutlak, mau orang pintar mau orang awam. Sementara ilmu nadhari hanya bisa diperoleh, hanya bisa dilakukan dan diperoleh ilmu darinya oleh orang-orang yang punya ahliyatun nadhar, ya, keahlian dalam meneliti. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa innama abhamtu syurutat tawaturi fil asli, yani fil matan di sini maksudnya. Li'annahu ala hadhihi al-kayfiyah laysa min mabahith ilmi isnad. Nah, setelah selesai beliau menjelaskan makna al-ilmu al-yaqin dan ilmu an-nadhari, ya, beliau mengatakan tujuan saya mengibhamkan, yakni tidak menyebutkan syarat-syarat mutawatir di kitab asal. Fil asal, yakni kitab di matannya, di nukhbatul fikarnya. Di nukhbatul fikar enggak disebutkan. Ya, tidak disebutkan apa syarat-syarat mutawatir di matan. Kenapa? Alasannya li'annahu ala hadhil kaifiyah laisa min mabahithi ilmi isnad. Karena pembahasan mutawatir dari sudut pandang ini yang kita bahas, dia yufidul ilma ad-daruri, an-nadhari dan semacamnya, ini sebenarnya bukan pembahasan ilmu sanad. Iya kan? Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan sanad dia yufidul ilman nadhari atau ilmu al-yaqini. Sanad itu, hadis itu kalau dia sahih ya selesai. Oke, sahih ya tafawat. Sahih itu bertingkat-tingkat. Ya. Tapi bertingkat-tingkatnya itu dari sudut pandang kekuatan hafalan perawinya atau dari sisi ittisalus sanadnya. Kembalinya tetap kepada masalah sanad. Jadi bertingkat-tingkatnya kesahihan suatu hadis tetap kembalinya kepada masalah sanad. Ya. Tetap kembalinya kepada sanad karena ilmu mustalahul hadis maudhu'nya adalah al-isnad wal matan. Sementara kalau kita sudah berbicara masalah itu hadis yufidul ilma, apa ini? Yufidul ilm atau yufidul dhon. Kalau yufidul ilm dia nadhari atau daruri. Itu bukan pembahasan mustalahul hadis, bukan pembahasan sanad kata beliau. Laisa min mabahith ilmi isnad. Karena itulah saya tidak sebutkan di matan, tidak perlu. Iya. Adapun di syarah ya harus dijelaskan. Beliau jelaskan karena ini sudah masyhur. Pembahasan ini disisipkan ya oleh apa namanya dari
ilmu kalam, ya, dari ilmu kalam yang masuk ke dalam ilmu mustalahul hadis. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa yang pertama kali memasukkan pembahasan pembahasan mutawatir wal ahad ke dalam ilmu mustalahul hadis adalah Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Ya. Al-Khattabi rahimahullahu taala bila syak wa bila mudafa'ah lahu, yakni dia punya andil yang besar dalam Islam, ya. Orang yang pertama kali mensyarah Sahih Al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala. Beliau salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, Al-Khattabi rahimahullahu taala. Bila syak, namun memang beliau terpengaruh dengan al-mutakallimun, ya, al-mutakallimun. Dan salah satu imbasnya adalah masalah mutawatir wal ahad ini masuk dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, ya, yang dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, menjadi pembahasan mutawatir dari sudut pandang ini kembali kita ingatkan bahwa penyebutan, jadi harus dibedakan antara masalah pembagian hadis menjadi mutawatir wal ahad dengan segala konsekuensi yang ada di bawahnya, dengan istilah mutawatir wal ahad itu sendiri. Maksudnya, ini saya ingat sudah pernah kita isyaratkan, ya, bahwa para ulama terdahulu itu mengetahui ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Jadi bukan istilah yang ajnabi, bukan istilah dari mutakallimin itu khabar ahad. Dalam Sahih Bukhari ada kitab Akhbaril Ahad, menunjukkan penamaan ahad dan mutawatir. Demikian pula mutawatir warid dari sebagian ulama mutaqaddimin. Ini penamaan yang, ya, bukan penamaan yang ajnabi, bukan penamaan yang muhdas, yang baru datang dari kalangan mutakallimin, bukan. Penamaan atau istilah mutawatir wal ahad sudah dikenal di kalangan mutaqaddimin. Cuman mereka tidak menjadikannya sebagai taksimul hadis. Tidak menjadikannya sebagai apa? Taksimul hadis, bahwa hadis terbagi dua, mutawatir wal ahad. Enggak. Ya, sama seperti Hasan kan? Istilah Hasan sudah ada di kalangan mutaqaddimin. Namun apakah dia dijadikan sebagai bagian tersendiri sahih, hasan dan dhaif? Enggak ditemukan di kalangan ulama mutaqaddimin yang menjadikannya sebagai qismun yang mustaqil. Namun istilah hasan dengan makna yang dipahami oleh mutaqaddimin, mutaakhirin, itu sudah ada di kalangan mutaqaddimin. Sudah ada di kalangan mutaqaddimin. Jelas sampai sini? Maka butuh dibedakan antara siapa yang memunculkan istilah ini. Istilah ini masyhur, cuman kemudian digunakan dibahas sebagai bagian dari taksimul hadis bi'tibar wusulihi ilaina menjadi mutawatir wal ahad. Kemudian konsekuensinya mutawatir itu yufidul ilmal yaqini, ya, sementara al ahad yufidul ilma ay yufidul dhon. Sementara perkara akidah itu adalah perkara yang meyakinkan dan tidak boleh menetapkan sesuatu yang meyakinkan kecuali dengan khabar yang yufidul ilmal yaqini juga. Yang pertama kali memunculkan ini adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan semacamnya. Jelas? Jadi dibedakan antara istilahnya sama tujuan taksim tersebut, memunculkan taksim tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, Al-Hafidh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala dalam syarah Tahawiyah, ya, dalam syarah Aqidah Tahawiyah, ketika beliau mensyarah ucapan Imam Tahawi, wa jami'u ma sahha ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqq. Kata Tahawi rahimahullahu taala, semua yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat dan penjelasan semuanya benar. Ya. Kata Ibnu Abil Izz rahimahullah mengomentari mensyarah kalam Abu Ja'far At-Tahawi, kata beliau, asyara atau yushiru syekhu rahimahullahu bidzalika ila raddi alal jahmiyah wal mu'attila wal mu'tazila wal rafidhah. Kata Ibnu Abil Izz rahimahullah, At-Tahawi, Syekh rahimahullahu taala, menginginkan dengan kalimat ini isyarat, padanya terdapat isyarat sanggahan, bantahan kepada Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, Rafidhah. Apa bantahannya? Al-qailina bi annal akhbar qisman, mutawatir wa ahad. Di mana mereka semua ini, Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, Rafidhah, mereka mengatakan bahwa khabar ada dua, mutawatir wa ahad. Yakni mereka yang pertama kali mentaksimnya, bukan mereka yang pertama kali memunculkan istilah atau laqab mutawatir wal ahad. Bukan mereka yang pertama kali memunculkannya. Namun mereka yang pertama kali
menjadikannya sebagai suatu taksim untuk tujuan tersendiri. Jelas sampai sini? Tatkala pembagian ini dimasukkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala ke dalam buku-buku, ke dalam Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, dan kemudian tersebar sebagaimana kita sudah tahu bahwa Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib itu semacam dustur ya, undang-undang yang mustalahul hadis untuk para ulama yang datang setelahnya. Maka mau tidak mau, tatkala mereka semua merujuk kepada buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, maka pembahasan ini kemudian tersebar ya dan disebutkan dalam buku-buku oleh para ulama yang menulis mustalahul hadis setelah Al-Khatib. Ya. Jelas sampai sini ya. Namun para ulama tentunya ketika mereka membahas ini tujuan mereka tidak seperti Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan semacamnya. Mereka kemudian membahasnya hanya gara-gara sudah terlanjur masuk dan tersebar di kalangan dalam buku-buku mustalahul hadis dan mereka kemudian terangkan taksim mutawatir wal ahad ini hanya dari sudut pandang bagaimana kaifiyatu wusulihi ilaina, bagaimana sampainya kabar tersebut kepada kita bahwa mutawatir itu begini, ahad itu begini. Tapi namun tidak ada sama sekali konsekuensi di baliknya bahwa mutawatir itu atau ahad tidak bisa dipakai dalam akidah dan semacamnya. Tapi mereka hanya menjabarkan dan menjelaskan sesuai dengan asal pembagiannya. Jadi mereka mengikuti dan menjelaskan pembagiannya, tapi tidak mengikuti dan tidak membenarkan tentunya tujuan pembagian itu. Yang pertama kali dimunculkan oleh Al-Jahmiyah. Nah, kalaupun misalnya terjadi dibutuhkan untuk adanya marotib, ya, dikatakan bahwa mutawatir aqwa dibandingkan ahad, ya maka la ba'sa bihi. Tidak ada masalah. Karena pada dasarnya mereka meyakini semua diamalkan. Semua diamalkan. Namun memang ketika terjadi ta'arud. Ketika terjadi ta'arud dan la yumkinul jama', maka salah satu murajjihat yang digunakan oleh para ulama adalah ketika mutawatir yukhaliful ahad wala murajjih wala yumkinul jama' dan seterusnya. La yumkinul jama' maksud saya, maka mereka pun mentarjih dari sisi kasratul turuq, bahwa yang satu ini lebih banyak jalannya, dia mutawatir, yang satunya ahad. Sekedar itu saja manfaatnya. Adapun lebih jauh daripada itu sampai dalam ranah praktis bahwa kalau mutawatir bisa dipakai dalam akidah, dalam segala hal mutawatir tidak, ahad tidak, maka ini jelas merupakan dhalal mubin. Ini merupakan kesesatan yang jelas, yang nyata. Qala rahimahullahu ta'ala, li'annahu ala hadhil kaifiyati laisa min mabahith ilmi isnad. Karena pembahasan mutawatir wal ahad dari sudut pandang yang disebutkan tadi, dia yufidul apa ini? Yufidul ilma atau yufidul dhon. Kalau yufidul ilma nadhari atau daruri. Ini bukan pembahasan ilmu isnad. Kenapa? Id ilmul isnadi yubahatsu fihi an sihhatil hadits aw dha'fihi. Itu saja. Karena pembahasan ilmu sanad, yakni karena ilmu mustalahul hadis, pembahasannya hanya seputar apakah hadis itu sahih atau dhaif. Liyu'mala bihi aw yutraka min haitsu sifatir rijali atau min haitsu sifatur rijali wasiyagul adai wasiyagul ada. Ya. Karena pembahasan ilmu isnad itu hanya berputar masalah apakah hadis tersebut sahih liyu'mala bihi sehingga bisa diamalkan, au dhaif au dha'fihi au yutrak agar bisa ditinggalkan. Ya. Beserta pembahasan yang berhubungan dengan masalah al-qabul war-rad, misalnya sifatur rijal, tentang keadaan para perawinya. Ya, baik tentang sifatnya perawi, dan ini kita berbicara mengenai ilmu jarh wa ta'dil, atau berkenaan dengan siyak yang dia gunakan dalam periwayatan, dan ini berkenaan dengan siyagul ada. Ya, makanya disebutkan di sini min haitsu sifatur rijal au siyagul ada. Nah, itu maudhu'nya ilmu mustalahul hadis. Itu temanya, itu pembahasannya, itu masailnya. Sementara wal mutawatir la yubhasu ar-rijalihi. Sementara kabar mutawatir itu enggak dibahas lagi perawi-perawinya. Hadis mutawatir sudah banyak jalannya, mau dibahas satu persatu rawinya, satu persatu sisi jarh wa ta'dilnya bagaimana, kemudian siyagul adanya bagaimana. Oh, dia mudallis pakai an di situ, berarti enggak dibahas. Dia pakai haddatsana sami'tu atau an dan semacamnya. Ya. La yubhasu ar-rijali. Kabar mutawatir enggak perlu lagi dibahas rijalnya, para perawinya. Bal yajibul amalu bihi min ghairi bahsin.
ya, namun yang wajib, ya, bahkan wajib, ya. Namun yang wajib adalah mengamalkan kandungan khabar mutawatir tanpa perlu dibahas, ya, tanpa perlu dibahas. Jelas sampai sini? Nah, demikian. Ketika misalnya kita ada orang ya, tidak pernah menginjak Mekah, kemudian dikabarkan kepadanya oleh banyak orang, dikatakan ada Mekah, ya, di Saudi Arabia, di sana ada Ka'bah dan semacamnya. Dia sendiri tidak pernah lihat, tapi dikabarkan oleh jutaan orang, ya. Apa yang dilakukan? Apakah butuh dia bahas? Ya nggak perlu dibahas, cari tahu benar nggak ini, nggak perlu. Ya. Jelas sampai sini, maka ini mutawatir, ya, pada dasarnya dari sudut pandang yang disebutkan di sini oleh beliau bukan min mabahitul isnad. Sudah ya, qala rahimahullahu taala faidah. Ini selesai pembahasan khabar al-mutawatir. Qala rahimahullahu taala faidah. Dzakara Ibnu Shalah anna misal al-mutawatir ala tafsiri al-mutaqaddim ya'izzu wujuduhu illa ayyudda'a dzalika fi hadisi man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik, sebelum kita lanjut, al-mutawatir terbagi menjadi dua. Ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Al-mutawatirul lafzi dan ada al-mutawatir al-maknawi. Al-mutawatir al-lafzi yakni ma tawatara lafzuhu. Memang lafadznya mutawatir. Dan ini jumlahnya sangat sedikit. Bahkan ada yang mengatakan contohnya cuma satu. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hanya ini hadis, satu-satunya hadis yang memenuhi syarat mutawatir lafzi. Sebagian mengatakan seperti itu. Dan yang kedua mutawatir maknawi, yakni ma tawatara maknahu duna lafzi. Yang mutawatir hanyalah maknanya, tidak lafaznya. Yakni teks hadisnya bisa berbeda-beda, tapi di dalam semua hadis tersebut mengandung satu permasalahan yang sama, ya, atau satu perkara yang sama. Misalnya contoh khabar yang mutawatir maknawi seperti raf'ul yadain inda du'a, ya, mengangkat tangan ketika berdoa, ya, maka nggak perlu ditanyakan masalah kalau secara umum, ya, secara umum, ya, kecuali pada beberapa maudhi yang dikecualikan. Tapi al-asal berdoa mengangkat tangan itu ketika seorang berdoa angkat tangan, ya, mau berdoa dalam sholat, ya, mau berdoa di luar sholat, mau sebelum sholat, mau setelah sholat, di dalil-dalil umum ketika disebutkan syariat untuk berdoa di situ, ya, yang dalam sholat mau saya ketika kunut, dalam sholat maksudnya ketika al-kunut. Nah, maka disyariatkan untuk mengangkat tangan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika berdoa, ini kabarnya mutawatir. Dengan mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Apalagi mengusap di atas khuffain. Ada banyak hadis, bahkan disebutkan sampai dari 70 orang sahabat meriwayatkan hadis tentang mengusap di atas khuffain. Cuman kan lafadznya beda-beda. Satu dikatakan, saya pernah safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengusap di atas khuffain. Masalah satu kabar mengatakan saya pernah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air. Kemudian setelah itu beliau berwudu. Pas ketika beliau mau cuci kaki, saya nunduk, ya, fa ahwaitu li anziya khuffaihi. Saya menunduk untuk mencabut khuf beliau, kata beliau da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kemudian di hadis yang lain disebutkan masalah tauqid, masalah waktunya. Masalah waktu berapa lama mukim, berapa lama musafir, boleh mengusap di atas khuf. Di hadis yang lain disebutkan tentang tentang pembatal-pembatalnya, ya, illa junub, ya, dan seterusnya. Kumpulannya semuanya totalnya ada 70 hadis dari 70 orang sahabat. Apalagi nuzulu Isa bin Maryam fi akhir zaman. Ini juga mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Apalagi azabul qabr, isbat azabul qabr, ini mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Dan sangat banyak sekali dalil-dalil tentang azab kubur dan dalam redaksi yang berbeda-beda. Dalam redaksi yang berbeda-beda. Baik. Nah, setelah kita paham ini, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah faidah. Ibnu Shalah menyebutkan bahwa contoh mutawatir sesuai dengan tafsir, yakni sesuai dengan syarah yang disebutkan di atas, sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang tersebut di atas, ya, yang sebelumnya, itu ya'izzu wujuduhu. Azza ya'izzu itu bermakna qalla, sedikit, jarang sekali.
jarang bisa ditemukan hadis yang mutawatir dengan kriteria yang sudah dibahas sebelumnya. Ini kata Ibnu Salah. Illa ayyudda adzalika fi hadis. Hanya saja ada memang klaim dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis mutawatir contohnya adalah man kadzaba alayya muta'ammida ini. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini klaim dari Ibnu Salah bahwa hadis mutawatir dengan tafsiran seperti disebut di atas, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, ini sangat susah untuk dijumpai ada hadis yang memenuhi kriteria seperti ini. Intinya mutawatir itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Bahkan terkesan Ibnu Salah rahimahullah menganggap hampir tidak ditemukan. Hampir nggak ada contoh hadis mutawatir. Makanya kata beliau illa ayyudda adzalik. Hanya saja ada yang mengklaim. Itu pun beliau menggunakan dalam apa dengan bentuk tamrid. Ada yang mengklaim. Seakan-akan Ibnu Salah rahimahullah mengatakan ya, khabar mutawatir dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan itu hampir tidak bisa ditemukan. Hampir tidak ada contohnya. Nah, apa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Wa madda'ahu minal izzati mamnu'. Klaim Ibnu Salah bahwasanya jumlah hadis mutawatir itu qalil, sangat sedikit, ya, ini mamnu. Ya, ini klaimnya tidak benar. Ya, klaimnya tidak benar. Wa kadza madda'ahu ghairuhu minal adam. Demikian pula ada sebagian orang, sebagian ulama selain dari apa? Selain dari Ibnu Salah, ya. Bahkan ada yang mengklaim al-adam, tidak ada itu kabar, tidak ada itu contoh hadis mutawatir, teori aja itu. Wujudnya di lapangan tidak ada. Ya. Di antara yang mengklaim seperti ini adalah Ibnu Hibban dan Al-Hazimi. Ibnu Hibban dan Al-Hazimi rahimahumullahu taala. Jadi yang mengklaim bahwasanya khabar mutawatir itu tidak ada wujudnya di kenyataan atau yang mengatakan ada tapi izza yakni qalilun jidda, ini dua-duanya mamnu. Kenapa? Li'anna dzalika nasya'a an qillatil ittila' ala kasrati turuq wa ahwalir rijal wa sifatihim al-muqtadiyati li ib'adil 'adati an tawafa'u ala kadhibin aw yahsula minhum ittifaqan. Ya betul. Kenapa? Karena para ulama yang mengisbat adanya mutawatir banyak juga dan mereka sebutkan contoh-contohnya. Maka siapa yang mengklaim jumlahnya sedikit, apalagi mengklaim tidak ada, itu hanya apa ibarat klaim atau pernyataan bahwa saya tidak tahu gitu aja kan gitu. Karena al-musbit muqaddam 'ala nafi. Yang mengisbat mutawatir banyak. Yang mengisbat mutawatir banyak. 6. Kata beliau, maka dua klaim ini, baik yang mengatakan sedikit atau bahkan yang mengatakan tidak ada, ini mamnu semua. Kenapa? Li'anna dzalika, karena klaim seperti itu hanya lahir dari qillatil ittila, dari kurangnya dari minimnya ittila, pengetahuan akan jalan-jalan hadis. Ya. Ala kasrati turuq, ya. Kurangnya pengetahuan dia akan banyaknya jalan-jalan suatu hadis. Kurangnya pengetahuan dia tentang ahwalur rijal, tentang sifat-sifat rijal yang mengharuskan ketika semua itu diketahui akan melahirkan keyakinan dalam diri orang yang membahasnya akan ibadil adah, bahwa urf adat itu menganggap jauh, tidak mungkin mereka tawatu ataupun ittifaqan mereka sepakat untuk berdusta, baik sengaja bersepakat atau baik mereka sengaja berkumpul untuk melakukan kedustaan atau ittifaqan atau sama-sama berdusta tanpa mereka sengaja sama-sama berdusta tanpa mereka janjian terlebih dahulu, tanpa ada tawafuk, melainkan hanya tanpa ada tawatu, ya, tanpa ada tawatu. 6. Tetap urf menganggap tidak mungkin mereka berdusta, baik secara tawatu maupun tawafuk. Baik. Sudah ya, ini sanggahan Ibnu Hajar rahimahullahu taala terhadap orang yang mengingkarinya. Tsumma qala rahimahullahu taala wa min ahsani ma yuqarraru bihi kaunul mutawatir mawjudan wujudu kasratin fil ahadits. Wujuda kasratin fil ahadits annal kutubal masyhurata al mutadawilata
بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقينية بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. Kata beliau di antara sanggahan terbaik ya terhadap klaimnya Ibnu Salah dan yang mengikutinya bahwasanya ya yang mana bukti ini yuqarriru ma yuqarraru ya di antara penetapan terbaik ya dalil atau bukti terbaik ya yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan bahwa mutawatir itu maujudan, mutawatir itu ada, bahkan wujuda kasrah, adanya itu jumlahnya banyak, bukan sekedar ada tapi banyak, fil ahadis, dalam hadis-hadis ya. Apa buktinya, apa dalilnya? Kata beliau, annal kutubal masyhurata al-mutadawalata, bahwa buku-buku hadis yang masyhur yang beredar di tengah-tengah ahlul ilm di timur maupun di barat, yang dipastikan penisbatan buku itu kepada penulisnya, semacam as-sahihain, kutubut tis'ah, ya, kutubul masanid, al-ma'ajim dan seterusnya, dipastikan penisbatannya kepada musannifiha, kepada para penulisnya. Kalau mereka semua ini, penulis kitab-kitab ini bersepakat untuk meriwayatkan satu hadis, lantas jalannya berbilang, jalan hadis itu berbilang dengan banyaknya ini tuhilul adat menyatakan tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta ila akhir syurut, dan ditambah dengan syarat-syarat yang 4 syarat yang lainnya atau 3 syarat yang lainnya ya, afadal ilmal yaqini bisihhatihi laqailihi, maka itu melahirkan ilmu yakini, membuat kita yakin penisbatannya kepada yang mengucapkannya, imma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma sahabi atau tabi'in masalah. Baik. Wa mislu dzalika fil kutubil masyhurah katsir, dan contoh semacam ini pada kitab-kitab yang masyhur ini banyak. Nah, jelas ya, dan di antara kitab yang terbaik yang mengumpulkan hadis-hadis al-mutawatir adalah karya As-Suyuti rahimahullahu taala, kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbaril Mutawatirah. Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbaril Mutawatirah, karya As-Suyuti rahimahullahu taala, dan dari kalangan mutaakhirin lagi, di belakangnya lagi As-Suyuti ya, kitab Nadmul Mutanatsir minal Haditsil Mutawatir. Nadmul Mutanatsir minal Haditsil Mutawatir, karya Muhammad bin Ja'far Al-Kattani rahimahullahu taala. Nah, saya kira cukup sampai sini dulu, selesai pembahasan al-mutawatir. Selanjutnya beliau akan masuk menyebutkan tentang khabar al-ahad dengan ketiga jenisnya. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tafadhalu kalau ada pertanyaan.